Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matix 19 Channel. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang teorema-teorema limit mata kuliah pengantar analisis real 1 yang diampu oleh Ibu Gustina Elvianti. Baik, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya, Dinda Destiara, yaitu tentang barisan konvergen. Barisan konvergen. Teorema 3.2.6 mengatakan jika X sama dengan Xn adalah sebuah barisan yang konvergen, dan jika A kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan B untuk setiap n elemen bilangan asli, maka berlaku A kurang dari sama dengan limit Xn kurang dari sama dengan B. Untuk pembuktiannya, mari kita pandang barisan konstan AN itu sama dengan A, A, dan seterusnya. Yang tentu saja barisan ini memiliki limit A. Menurut teorema di atas, jika AN kurang dari sama dengan Xn untuk setiap n elemen bilangan asli, maka akan berlaku A kurang dari sama dengan limit Xn. Demikian juga dengan barisan Bn sama dengan B, B, dan seterusnya. Yang barisan ini memiliki limit B. Menurut teorema di atas, jika Xn kurang dari sama dengan Bn untuk setiap n elemen bilangan asli, maka berlaku limit Xn kurang dari B. Jadi, jika kita lihat lagi di teorema T3.2.6, bahwa Xn ini adalah barisan yang konvergen. Karena Xn ini konvergen, maka sudah pasti Xn ini memiliki limit atau limitnya ada. Dan Xn ini berada di antara A dan B. Oleh karena itu, sudah pasti limit Xn-nya juga akan berada di antara A dan B. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Ferdi Firmansyah. Nah, selanjutnya ada teorema Apit. Teorema Apit itu di 3.2.7 yang menjelaskan misalkan X sama dengan Xn, Y sama dengan Yn, dan Z sama dengan Zn adalah barisan bilangan real di mana untuk setiap n anggota bilangan asli. Dan untuk limit Xn sama dengan limit Zn, maka Y-nya itu sama dengan Yn konvergen dan bisa kita lihat di sini Yn ini lebih besar sama dengan Xn dan Yn kurang dari sama dengan Zn, maka Y sama dengan Yn ini konvergen ke limit Xn sama dengan limit Yn sama dengan limit Zn. Nah, selanjutnya untuk pembuktian. Di sini misalkan W sama dengan limit Xn sama dengan limit Zn akan dibuktikan limit Yn sama dengan W. Nah, berikut pembuktiannya, yaitu misalkan epsilon lebih besar daripada 0 karena limit Xn sama dengan limit Zn sama dengan W, maka terdapat K anggota bilangan asli sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K, di mana mutlak Xn kurang W kurang dari epsilon dan mutlak Zn kurang W kurang dari epsilon. Atau untuk setiap n lebih besar sama dengan K, yaitu Xn lebih besar dari W kurang epsilon atau Xn lebih kecil dari W plus epsilon, dan Zn lebih besar W kurang epsilon dan Zn kurang dari W plus epsilon. Nah, karena Xn kurang dari sama dengan Yn dan Yn kurang dari sama dengan Zn untuk setiap n bilangan asli, maka untuk setiap n lebih besar sama dengan K, yaitu Xn lebih besar dari W kurang epsilon atau Xn kurang dari sama dengan Yn, dan untuk Zn lebih besar sama dengan Yn atau Zn kurang dari W plus epsilon. Nah, jadi untuk setiap n lebih besar sama dengan K, yaitu Yn lebih besar dari W kurang epsilon atau Yn kurang dari W plus epsilon, di mana mutlak Yn
kurang W itu kurang dari epsilon. Sehingga kita tahu di sini terbukti bahwa limit YN sama dengan W. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Izudin akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari teorema sebelumnya di C3.2.8. Yang pertama ada tunjukkan bahwa barisan dari N adalah barisan divergen. Pembuktiannya, andaikan barisan X sama dengan barisan N merupakan barisan yang konvergen, maka terdapat M elemen bilangan real di mana M lebih dari 0. Sedemikian sehingga N sama dengan mutlak dari N kurang dari M untuk setiap N bilangan anggota asli. Hal ini bertentangan dengan sifat Archimedes, yaitu jika X elemen bilangan real, maka terdapat suatu Nx elemen bilangan asli, sehingga X kurang dari Nx. Jadi, barisan N divergen. Lalu yang kedua, tunjukkan bahwa barisan min 1 pangkat N adalah divergen. Kita buktikan. Pertama, langkah pertama, jelas bahwa barisan X sama dengan barisan dari min 1 pangkat N terbatas. Ambil M misalkan 1. Tetapi belum tentu barisan ini konvergen. Maka akan dibuktikan bahwa barisan ini divergen. Andaikan barisan ini konvergen, katakanlah A didefinisikan dengan limit dari barisan X, ambil epsilon yaitu 1, maka akan terdapat K1 elemen bilangan asli, sedemikian sehingga mutlak dari min 1 pangkat N min A kurang dari 1 untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K1. Nah, bilangan N lebih besar dari K1 dapat berupa bilangan asli genap atau ganjil. Jika N bilangan asli ganjil dengan N lebih besar atau sama dengan K1, maka mutlak dari min 1 min A kurang dari 1, sehingga min 2 kurang dari A kurang dari 0. Sebaliknya, jika N bilangan asli genap dengan N lebih dari atau sama dengan K1, maka mutlak dari 1 min A kurang dari 1, sehingga 0 kurang dari A kurang dari 2. Karena suatu bilangan A tidak mungkin memenuhi kedua pertidaksamaan tersebut, maka pengandaian tersebut salah. Jadi barisan X adalah divergen. Ketiga, buktikan bahwa limit dari barisan 2N plus 1 per N sama dengan 2. Nah, kita buktikan dengan ambil limit barisan dari 2N plus 1 itu kan 2. Pertama-tama kita ubah dulu barisan tersebut ke dalam operasi barisan konvergen, yaitu 2N plus 1 per N kita pisah jadi masing-masing 2N per N plus 1 per N. Sehingga jadinya 2 plus 1 per N. Lalu apabila kita ambil X dimisalkan sebagai 2, barisan 2 dan Y dimisalkan sebagai barisan 1 per N, maka 2N plus 1 per N bisa kita ungkapkan dalam bentuk X plus Y. Oleh karena itu, limit dari barisan X plus Y sama dengan limit X plus limit Y, yaitu 2 tambah 0, yaitu 2. Nah, yang keempat ada buktikan bahwa limit dari barisan 2N plus 1 per N plus 5 adalah 2. Pertama, perhatikan bahwa barisan 2N plus 1 per N plus 5 ini kita semua suku kita bagi dengan N. Maka jadinya 2 plus 1 per N per 1 plus 5 per N. Sehingga bisa diasumsikan bahwa X adalah barisan dari 2 plus 1 per N, dan Z sama dengan barisan dari 1 plus 5 per N. Nah, karena limit X sama dengan 2, di mana 1 per N 0, lalu limit Z sama dengan 1, karena 5 per N juga 0, maka limit dari 2N plus 1 per N plus 5, barisan tersebut memiliki limit 2 dibagi 1, yaitu 2. Kelima, buktikan bahwa limit dari barisan 2N per N kuadrat plus 1 sama dengan 0. Pertama, perhatikan bahwa 2N per N kuadrat plus 1 sama dengan 2 per N plus 1 per N. Jadi ini kita pertama bagi seluruh suku dengan N, di mana dari teorema 3.2.3b tidak bisa digunakan karena N plus 1 per N bukan barisan konvergen. Sehingga kita perlu mengubah menjadi 2N per N kuadrat plus 1 sama dengan 2 per N per 1 plus 1 per N kuadrat, di mana semua suku dibagi dengan N kuadrat. Maka dari teorema 3.2.3b bisa digunakan, karena limit dari 2 per N itu 0. Dan limit dari barisan 1 plus 1 per N kuadrat itu sama dengan 1.
Nah, akibatnya limit dari barisan 2n per n kuadrat plus 1 sama dengan 0 dibagi 1, yaitu 0. Lalu yang keenam, buktikan bahwa limit dari barisan sin n per n sama dengan 0. Pertama, perhatikan bahwa untuk setiap n elemen bilangan asli berlaku min 1 kurang dari sama dengan sin n kurang dari sama dengan 1, di mana ini nilai dari sin n. Nah, akibatnya kita bagi semua suku dengan n, maka mendapatkan min 1 per n kurang dari sama dengan sin n per n kurang dari sama dengan 1 per n untuk setiap n elemen bilangan asli. Dengan mengambil xn sama dengan min 1 per n, yn sama dengan sin n per n, dan zn sama dengan 1 per n, di mana limitnya adalah 0, maka berdasarkan teorema 3.2.7 dapat disimpulkan bahwa limit sin n per n sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fasya. Baik, selanjutnya saya Fasya Dabira akan menjelaskan teorema 3.2.9. Misalkan barisan X sama dengan Xn konvergen ke X, maka barisan mutlak Xn dari nilai-nilai absolutnya konvergen ke mutlak X. Oleh karena itu, jika X sama dengan limit Xn, maka mutlak X sama dengan limit mutlak Xn. Xn dikurang mutlak X, kurang dari sama dengan mutlak Xn min X untuk setiap n bilangan asli. Maka dapat disimpulkan bahwa mutlak Xn konvergen ke mutlak X. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sabrina. Teorema yang selanjutnya adalah kita misalkan X ini sama dengan Xn, dan barisan bilangan real konvergen X sama dengan Xn ini adalah barisan bilangan real konvergen ke X, dan Xn ini lebih besar sama dengan 0. Maka barisan akar Xn ini konvergen akar kuadrat positif, dan limit akar Xn sama dengan akar X. Akan kita buktikan teorema ini ya. Berdasarkan teorema yang sebelumnya, kita tahu bahwa X ini sama dengan limit Xn akan lebih besar sama dengan 0. Jadi pernyataan tersebut ini masuk akal. Sekarang kita tinjau dua kasus. Kasus yang pertama, jika X sama dengan 0, diberikan epsilon lebih dari 0, karena Xn mendekati 0, maka terdapat sebuah bilangan asli K, sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka Xn ini akan lebih besar sama dengan 0, dan Xn min 0 akan kurang dari epsilon kuadrat. Berdasarkan contoh 2112a, 0 kurang dari sama dengan akar Xn ini kurang dari epsilon untuk n lebih dari sama dengan k, karena epsilon ini lebih dari 0 sembarang, maka menunjukkan akar Xn ini mendekati 0. Nah, untuk kasus yang kedua, jika X lebih dari 0, maka akar X juga lebih dari 0. Kita tuliskan bahwa akar Xn dikurang akar X akan sama dengan akar Xn dikurang akar X dikalikan dengan akar Xn ditambah akar X, lalu dibagi akar Xn ditambah akar X. Hasil ini akan sama dengan Xn dikurang X dibagi akar Xn ditambah akar X, karena akar Xn ditambah akar X ini lebih dari sama dengan akar X, dan akar X ini lebih dari 0, maka mutlak dari akar Xn dikurang akar X ini akan kurang dari sama dengan 1 per akar X dikalikan dengan nilai mutlak dari Xn dikurang X. Kekonvergenan dari akar Xn mendekati akar X ini sesuai dengan fakta bahwa Xn mendekati X. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fasya. Baik, saya akan melanjutkan teorema 3.2.11. Misalkan Xn adalah barisan bilangan real positif sedemikian, sehingga L didefinisikan sebagai limit Xn plus 1 per Xn itu ada. Jika L kurang dari 1, maka Xn konvergen dan limit Xn sama dengan 0. Nah, pembuktiannya pada teorema 3.2.4, diperoleh bahwa L lebih besar sama dengan 0. Misalkan R adalah sebuah bilangan dengan L kurang dari R kurang dari 1,
dan epsilon didefinisikan sebagai R kurang dari L lebih dari 0, maka terdapat sebuah bilangan K elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka mutlak Xn plus 1 per Xn kurang dari L mutlak kurang dari epsilon. Akibatnya, N lebih besar sama dengan K, maka Xn plus 1 per Xn kurang dari L plus epsilon sama dengan L plus R min L sama dengan R. Oleh karena itu, jika N lebih besar sama dengan K, diperoleh 0 kurang dari Xn plus 1 kurang dari Xn R kurang dari Xn min 1 R pangkat 2 kurang dari dan seterusnya kurang dari XKR pangkat N min K plus 1. Lalu, jika ditetapkan C definisikan sebagai XK per R pangkat K diperoleh 0 kurang dari Xn plus 1 kurang dari C R pangkat N plus 1 untuk semua N lebih besar sama dengan K, karena 0 kurang dari R kurang dari 1, menurut teorema 3.1.11b bahwa limit R pangkat N sama dengan 0. Dan oleh karenanya, menurut teorema 3.1.10 bahwa limit Xn sama dengan 0. Sebagai ilustrasi dari penggunaan teorema sebelumnya, kita tinjau barisan Xn yang diberikan oleh Xn didefinisikan dengan N pangkat N per 2 pangkat N, diperoleh Xn sama dengan 1 per Xn sama dengan N plus 1 per 2 pangkat N plus 1 dikali 2 pangkat N per N, yaitu sama dengan setengah dikali 1 plus 1 per N. Jadi limit Xn sama dengan 1 per Xn sama dengan setengah. Karena setengah kurang dari 1, maka mengikuti teorema 3.2.11 bahwa limit N per 2 pangkat N sama dengan 0. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal. Latihan soal yang pertama yaitu 3.2.2 diberikan sebuah contoh dua barisan divergen X dan Y sehingga yang pertama ini hasil penjumlahan X dan Y itu konvergen dan yang B ini apakah hasil perkalian X dan Y ini konvergen. Kita misalkan yang pertama X ini 1,2, 1,2 dan seterusnya dan Y ini 2,1, 2,1 dan seterusnya. Keduanya ini merupakan barisan divergen karena selisih dari dua unsur berturut-turut adalah 1, sehingga X plus Y ini adalah 3,3, 3 dan seterusnya. Konvergen karena merupakan barisan konstan. Dan hasil perkalian X, Y sama dengan 2,2, 2 dan seterusnya. Konvergen karena barisan konstan. Nah, jadi dari kedua hasil di atas dapat kita ambil X sama dengan 1,2, 1,2, 1,2, 1,2 dan seterusnya. Dan Y 2,1, 2,1 dan seterusnya. Latihan soal yang berikutnya, kita tunjukkan bahwa X dan Y adalah barisan dengan X dan X plus Y konvergen, maka Y juga konvergen. Jika X dan X plus Y konvergen berdasarkan teorema 3.2.3, Y sama dengan X plus Y min X juga konvergen, maka sudah jelas terbukti Y juga konvergen. Latihan soal yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, latihan 3.2.4 tunjukkan bahwa X dan Y adalah barisan dengan X konvergen ke X bukan sama dengan 0 dan XY konvergen, maka Y juga konvergen. Pembuktiannya, misalkan X adalah barisan dari Xn dan Y adalah barisan dari Yn di mana diketahui bahwa X konvergen ke X tidak sama dengan 0 dan XY konvergen. Kita akan membuktikan Y juga konvergen. Nah, pembuktiannya kita menggunakan sebuah epsilon, kita ambil mutlak X per 2, di mana lebih dari 0. Dari definisi limit, maka kita tahu bahwa ada N0 dengan mutlak dari Xn min X kurang dari epsilon. Nah, kita masukkan epsilon yang tadi kita ambil, di mana epsilonnya adalah mutlak X per 2, sehingga menjadi Xn min X mutlak kurang dari mutlak X per 2. Lalu menggunakan sifat nilai mutlak, menjadi min X mutlak per 2 kurang dari Xn min X kurang dari mutlak X per 2. Lalu kita
tambah dengan X seluruh suku menjadi X min mutlak X per 2 kurang dari XN kurang dari X plus mutlak X per 2, di mana seluruh untuk setiap N lebih besar atau sama dengan N0. Ini berarti untuk setiap N itu lebih besar atau sama dengan N0, di mana Xn tidak mungkin sama dengan 0. Lalu kita bentuk barisan baru. Z didefinisikan dengan XY per X, di mana X tadi adalah barisan dari Xn dan Y adalah Yn per Xn. Untuk setiap himpunan dari N itu lebih besar atau sama dengan N0. Karena kita tahu kedua barisan XY dan Y konvergen, dan Xn tidak sama dengan 0 untuk setiap N lebih besar atau sama dengan N0, dari teorema 3.2.3b menyatakan bahwa barisan Z juga konvergen. Perhatikan bahwa Z sebenarnya adalah N0 ujung dari Y. Dan karena Z konvergen, dari teorema 3.1.9 menyatakan bahwa Y juga konvergen. Selanjutnya, latihan 3.2.5 akan dijelaskan oleh rekan saya. Latihan 3.2.5. Tunjukkan bahwa barisan berikut tidak konvergen. A 2 pangkat N dan yang B min 1 pangkat N, N kuadrat. Jadi untuk menunjukkan barisan ini tidak konvergen, kita hanya cukup membuktikan bahwa barisan ini tidak memiliki batas. Caranya adalah misalkan Xn sama dengan 2 pangkat N. Jika kita hitung dengan ketaksamaan Bernoulli, maka akan kita dapatkan 2 pangkat N lebih besar dari N. Dan pada teorema sebelumnya sudah dijelaskan bahwa N adalah barisan yang tidak memiliki batas. Oleh karena itu, 2 pangkat N juga tidak memiliki batas, sehingga dapat kita simpulkan bahwa 2 pangkat N tidak konvergen. Selanjutnya yang B, min 1 pangkat N, N kuadrat. Sama seperti sebelumnya, kita cukup menunjukkan bahwa barisan ini tidak memiliki batas. Misalkan Xn sama dengan min 1 pangkat N, N kuadrat, dengan ketaksamaan Bernoulli akan didapatkan mutlak min 1 pangkat N, N kuadrat, lebih besar dari sama dengan N kuadrat, lebih besar dari sama dengan N. Yang dimana N adalah barisan yang tidak memiliki batas. Oleh karena itu, min 1 pangkat N, N kuadrat juga tidak memiliki batas, sehingga dapat kita simpulkan bahwa barisan N1 pangkat N, N kuadrat adalah barisan yang tidak konvergen. Baiklah, sekian penjelasan dan pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.